Perkenalkan, nama saya Fasya Magista Putri Fakiri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi, Angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai kepemiluan di dunia. Plurality Majority System. Nah, Plurality Majority System ini mendapatkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan. Nah, dalam Plurality Majority System ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada First Past the Post. Nah, First Past the Post ini merupakan sistem yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, kenapa? Karena dalam pemilihan umumnya digelar dalam satu distrik saja, yaitu single member district. Dan pemenangnya adalah kandidat dengan peraih suara atau peraih jumlah suara terbanyak. Nah, dalam Plurality Majority System yang kedua ada block vote. Nah, block vote ini pemilih memilih suara sebanyak kursi yang akan diisi. Dan kandidat yang memperoleh suara terbanyak atau tertinggi lolos sebagaimana pemenang sebanyak posisi kursi yang tersedia, tanpa perlu memperhatikan presentasi suara yang sebenarnya mereka raih. Dan yang ketiga ada alternative vote. Nah, dalam varian sistem ini memungkinkan pemilih membuat ranking calon secara urut menurut pilihan mereka, seperti memberi tanda 1 untuk calon favorit atau calon yang paling mereka sukai, untuk pilihan kedua, pilihan ketiga yang dikehendaki, dan seterusnya. Nah, ada lagi two round system. Nah, two round system ini pemilihan umum digelar dengan 2 putaran. Putaran pertama dilakukan dengan cara serupa seperti first past the post, yaitu mencoblos. Dan putaran kedua itu untuk mencari keterpilihan calon. Ada lagi party block vote. Nah, party block vote ini serupa dengan first past the post, cuman bedanya apabila first past the post itu single member district. Nah, kalau party block vote itu distrik partainya punya lebih dari 1 calon saja. Yang kedua adalah semi proportional system. Nah, semi proportional system ini dapilnya ditentukan terlebih dahulu untuk kemudian rakyat pemilih memilih calon yang ada di daftar calon. Sementara penentuan pemenangnya adalah peraih suara terbanyak atau kumulasi suara yang masuk ke partai yang kelak akan dikonversi ke dalam akumulasi dari hasil penjumlahan seluruh suara partai untuk akhirnya diproporsi dari angka yang diangkat, maksudnya yang didapat, dan itulah penentuan pemenang pemilu. Nah, pada semi-proportional system ini terdapat parallel vote system. Nah, pada parallel vote system ini pemilih diminta untuk memilih nama-nama yang tercantum dalam daftar calon-calon yang ada dalam kertas surat suara, seperti biasa digunakan dalam sistem campuran atau single member district, serupa dengan first past the post secara berdampingan. Itulah kenapa disebut parallel system. Sebagian anggota parlemen dipilih dengan sistem perwakilan proporsional, dan sebagian lagi dengan sistem jenis pluralitas atau mayoritas. Pengertian berikutnya dari corak paralel system. Lagi limited vote. Nah, limited vote ini sama seperti single non-transferable vote. Nah, pada limited vote ini sistem mayoritas atau pluralitas yang telah saya sebutkan tadi. Nah, sistem pluralitas atau mayoritas ini digunakan untuk distrik-distrik dengan lebih dari 1 wakil. Tidak seperti single non-transferable vote, pemilih punya lebih dari 1 suara. Perhitungan identik dengan single non-transferable vote, di mana kandidat dengan total suara tertinggi memenangkan suara. Ada juga Borda count. Nah, Borda count ini merupakan sistem yang digunakan di Nauru. Nauru merupakan sebuah negara di Pasifik. Nah, sistem ini adalah sistem pemilihan preferensi, di mana pemilih meranking kandidat seperti pada alternative vote. Ia dapat digunakan pada distrik dengan 1 atau lebih wakil. Hanya 1 yang dipilih, tidak ada eliminasi. Ranking pertama diberi nilai 1, ranking kedua diberi nilai setengah, ranking ketiga diberi nilai 1/3, dan seterusnya.
Nah, proportional representation list system. Proportional representation list system ini merupakan salah satu sistem pemilihan perwakilan proporsional yang paling populer di dunia. Sebagian besar bentuk daftar proportional representation list system ini ada di distrik dengan anggota yang besar. Memaksimalkan proporsional, calon yang menang diambil dari daftar berdasarkan nomor urut posisi masing-masing. Mixed Member Proportional System. Nah, sistem ini mencoba menggabungkan pluralis, majority, dan proporsional representatif. Nah, proporsi parlemen kira-kira separuh untuk Jerman, New Zealand, Bolivia, dan Venezuela dipilih dengan metode pluralitas mayoritas. Biasanya dari distrik-distrik suara tunggal, sementara sisanya ditentukan menggunakan daftar pre-list system. Dengan kursi-kursi pre-list digunakan untuk mengkompensasikan disproporsionalitas yang dihasilkan dari kursi sistem. Ada juga single transferable vote. Nah, single transferable ini menggunakan distrik-distrik suara banyak, yaitu multi-member district. Dengan para pemilih memilih calon berdasarkan ranking nomor urut pilihan atas Nah, ada single transferable vote. Nah, pada single transferable vote ini menggunakan distrik-distrik bersuara banyak, yaitu multi-member district. Para pemilih memilih calon berdasarkan ranking nomor urut pilihan di atas kertas suaranya dengan cara yang sama seperti alternative vote. Setelah jumlah keseluruhan suara berdasarkan pilihan nomor urut dicatat, perhitungan kemudian dimulai dengan menentukan kuota suara untuk memilih seorang calon tunggal.